Selamat hari Minggu anak-anak semua. Anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kakak berharap anak-anak semuanya tetap bersuka cita, tetap semangat, tetap sehat, walaupun kita ada di rumah saja. Anak-anak yang terkasih, marilah kita mempersiapkan hati kita untuk menghadap Tuhan dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak bersama Kak Oya, Bunda Siana. Selamat hari Minggu anak-anak, sungguh bersuka cita Bunda berjumpa dengan anak-anak sekalian, walaupun anak-anak ada di rumah. Dan Kak Dandi. Anak-anak, kita akan saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Mari anak-anak kita berdiri dan menyanyikan Kami Puji dengan riang. Kita akan masuk dalam pelayanan firman. Nah, kakak mau tanya, apakah anak-anak sudah mempersiapkan Alkitab dan alat tulis? Jika sudah mempersiapkan, maka kita mempersiapkannya dari kitab Keluaran 21 ayat 1 sampai 6. Anak-anak, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita memuji Tuhan dari Kidung Ceria 136, Kitab Suci Hartaku. Kitab suci hartaku, tak ternilai hargamu, olehmu terungkaplah siapaku sesungguhnya. Marilah kita berdoa untuk pembukaan dan pelayanan firman. Tuhan Yesus, saat ini kami bersuka cita dalam kami mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan anak. Saat ini kami semua siap untuk membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkannya. Amin. Salam adik-adik, firman Tuhan hari ini diambil dari kitab Keluaran pasal 21 ayat 1 sampai 6. Mari kita baca. Tentang hak budak Ibrani. Inilah peraturan-peraturan yang harus kau bawa ke depan mereka. Apabila engkau membeli seorang budak Ibrani, maka haruslah ia bekerja padamu 6 tahun lamanya. Tetapi pada tahun yang ke-7, ia diizinkan keluar sebagai orang merdeka, dengan tidak membayar tebusan apa-apa. Jika ia datang seorang diri saja, maka keluar pun ia seorang diri. Jika ia mempunyai istri, maka istrinya itu diizinkan keluar bersama-sama dengan dia. Jika tuannya memberikan kepadanya seorang istri dan perempuan itu melahirkan anak laki-laki atau perempuan, maka perempuan itu dengan anak-anaknya tetap menjadi kepunyaan tuannya dan budak laki-laki itu harus keluar seorang diri. Tetapi jika budak itu dengan sungguh-sungguh berkata, "Aku cinta kepada tuanku, kepada istriku dan kepada anak-anakku, aku tidak mau keluar sebagai orang merdeka," maka haruslah tuannya itu
membawanya menghadap Allah, lalu membawanya ke pintu atau ke tiang pintu, dan tuannya itu menusuk telinganya dengan penusuk, dan budak itu bekerja pada tuannya untuk seumur hidupnya. Demikian firman Tuhan untuk hari ini. Nah, adik-adik, judul kita hari ini adalah Kemerdekaan Membawaku Berani Berkarya. Adik-adik, Bunda mau tanya dulu. Adik-adik pernah nggak dengar kata budak? Mungkin pernah kali ya, adik-adik pernah mendengar kata budak. Nah, budak itu artinya apa? Budak itu artinya seorang hamba. Hamba itu seperti apa? Hamba itu adalah orang yang digaji. Dia mempunyai seorang tuan, dia mempunyai seorang bos. Nah, sebagai seorang hamba, dia harus mengikuti apa yang diperintahkan oleh tuannya. Dia tidak boleh melanggar, dia tidak boleh melawan apapun yang diperintahkan oleh tuannya. Zaman dulu, seorang hamba itu menjadi suatu pilihan. Pilihan karena apa? Karena untuk mempertahankan hidupnya mereka, untuk menjauhkan mereka atau melindungi mereka dari kemiskinan. Kemiskinan di zaman dulu menjadikan mereka itu seolah-olah mereka itu jauh, mereka tidak mampu apa-apa. Jadi mereka harus mencari tuan untuk tempat mereka tinggal, tempat mereka diam di sana. Nah, seperti ini. Seorang budak. Budak ini bisa melakukan apa aja. Seperti ini, dia bisa membasuh kaki tuannya. Dia bisa membuat padi, menumbuk padi atau menumbuk singkong atau apapun yang bisa dikerjakan sebagai seorang petani. Misalnya dia tuannya itu seorang petani, atau seperti ini dia menjadi pelayan, dia menjadi pengawal. Misalnya tuannya lagi pergi, dia harus mengikuti kemanapun tuannya pergi. Nah, inilah kalau kita menjadi seorang budak. Budak itu di zaman Romawi memakai sistem Romawi. Nah, mereka menjadi budak yang benar-benar digaji. Jadi ada aturan. Tuhan melihat kalau sudah jadi budak, pastinya bakalan disuruh-suruh, pastinya bakalan diperintah untuk ke sana ke sini. Nah, Tuhan Allah melihat kalau terus-terusan seperti ini, kasihan budak-budak ini tidak mempunyai kebebasan, tidak mempunyai hak untuk berbuat kepada dirinya mereka sendiri ataupun keluarganya mereka sendiri. Setelah itu Tuhan Allah mulai memberikan ketetapan atau aturan untuk perbudakan. Nah, perbudakan itu kenapa Tuhan Allah mau memberikan aturan? Karena Tuhan Allah mau membebaskan manusia, mau membebaskan budak-budak biar semua manusia sama di mata Tuhan. Ini adalah keluarga yang sudah dibebaskan. Zaman dahulu, kalau satu keluarga dia menjadi budak sama tuannya, dia akan bekerja selama 6 tahun. Nah, setelah 6 tahun baru dia bisa bebas tanpa membayar apapun. Itu salah satu peraturan yang dibuat waktu zaman perbudakan. Karena Tuhan Allah akhirnya melihat, Tuhan Allah mau menyelamatkan orang-orang yang menjadi budak ini dan menjadikan semuanya sama. Akhirnya Tuhan memberikan aturan dan juga hak-haknya orang-orang itu biar sama di mata Allah. Allah membebaskan ini dengan karya keselamatan. Adik-adik pernah nggak merasa jadi budak? Mungkin adik-adik berpikir budak itu susah kali ya untuk menjadi pembantu kali ya. Tapi maksudnya Tuhan Allah di sini itu sebagai apa? Kita sebagai budak dari dosa. Nah, budak dosa seperti apa yang adik-adik dapat? Ya seperti ini, kita berbohong sama orang tua, itu kita sudah menjadi budak dosa. Kita melawan sama orang tua, kita bertengkar sama teman-teman atau sama saudara, kita sudah menjadi budak dari dosa. Akhirnya Tuhan Allah menyelamatkan, memberikan keselamatan lewat karyanya yang agung, yaitu pembebasan, yaitu
penyalipan. Tuhan Allah membebaskan kita dari dosa melalui penyalipan. Nah, adik-adik, dari kitab Keluaran ini kita akan belajar beberapa hal. Allah yang kita kenal adalah Allah yang selalu menjaga hak asasi manusia. Berarti semua sama, semua mempunyai hak yang sama. Nah, yang kedua, setiap orang percaya diperintahkan untuk membangun hubungan baik dengan sesamanya, entah tetangganya atau saudara-saudaranya ataupun orang yang bukan saudara-saudaranya. Nah, yang ketiga, kita telah dimerdekakan. Dimerdekakan dengan cara apa? Dimerdekakan dengan karya keselamatan Allah. Berarti kita sudah merdeka dari budak dosa. Nah, sekarang hal-hal apa yang harus kita lakukan untuk tetap merdeka dari dosa? Ayo adik-adik, apa aja yang harus kita lakukan? 1, rajin berdoa. Yang kedua, rajin ikut ibadah. Yang ketiga, rajin membantu orang tua. Terus nggak boleh bertengkar sama orang tua ataupun kakak ataupun adik. Itu salah satu hal-hal yang kita lakukan untuk menjaga kalau kita sudah merdeka dari dosa. Seperti ini. Ini kakak beradik yang selalu kompak untuk mengerjakan segala sesuatu, membuat suatu hal, entah mengerjakan tugas atau mengerjakan PR atau menggambar atau apapun, tapi mereka selalu kompak, selalu berdua. Jadi ini salah satu contoh kalau sebagai kita yang sudah dibebaskan dari budak dosa, kita tetap bersama-sama untuk mengerjakan tugas yang dikasih sama baik guru ataupun orang tua. Atau ini adik-adik bisa lakukan di rumah. Mungkin selama pandemi ini kita tidak bisa melakukan apa-apa. Kita sudah merdeka, seperti yang kemarin kita merdeka 17 Agustus kemarin, kita sudah merayakan ulang tahun kemerdekaan yang ke-75. Nah, ke-75 itu sudah tahun yang sangat-sangat tua. Jadi, begitu kita sudah merdeka, kita pun harus merdeka. Adik-adik mau merdeka dengan cara apa? Sekarang ini kita di musim pandemi ini kita merasa seperti lagi di zaman penjajahan. Kayak kita tuh lagi dilarang untuk berbuat ini, berbuat itu. Nah, adik-adik, gimana caranya agar kita bisa cepat terbebas dari pandemi? Nah, adik-adik, selama masa pandemi ini, apa aja yang harus adik-adik lakukan di rumah untuk menjaga, meskipun kita bosan, meskipun kita jenuh, tapi kita harus tetap berkarya. Karena Tuhan sendiri meminta kita untuk tetap berkarya dalam kondisi apapun. Dengan cara apa adik-adik bisa untuk mencegah semuanya itu? Salah satunya apa? Dengan rajin cuci tangan dimanapun adik-adik berada, entah selesai pergi atau selesai dari luar rumah, adik-adik harus cuci tangan. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, adik-adik harus rajin pakai masker. Masker ini sangat penting karena mencegah untuk terjadi penyebaran virus. Jadi kalau kita sudah pakai masker, sudah pasti kita lebih aman dari virus-virus itu. Apalagi yang harus kita lakukan adik-adik, yaitu dengan berdoa. Berdoa bersama orang tua, berdoa bersama saudara, kakak, adik, bisa berkumpul bersama-sama untuk berdoa. Nah, adik-adik, sekian firman Tuhan. Bunda harap adik-adik bisa tetap berkarya dalam kondisi apapun, tetap semangat, dan selalu jaga kesehatan. Nah, adik-adik, Bunda punya aktivitas. Seperti ini adik-adik bisa buat, atau adik-adik bisa kreasikan sendiri, boleh ditempel, atau pakai kertas bekas, atau origami bisa, atau yang kardus bekas bisa. Adik-adik, di sini ditulisnya begini, apa yang kamu lakukan selama COVID ini? Itu adik-adik bisa tulis di sini, boleh ditempel seperti ini. Misalnya setelah di lembar-lembar seperti ini, ibadah bersama di rumah, karena kita belum boleh bergereja. Terus boleh adik-adik tulis sebelahnya sampai penuh, bisa membantu orang tua, bisa menyiram tanaman yang ada di rumah,
atau adik-adik mungkin berkreasi untuk membuat masakan sendiri, bisa seperti itu. Nah, ini silakan adik-adik buat, nanti adik-adik tulis di sini. Setelah ditulis, bisa ditempel di meja belajarnya atau ditaruh di mejanya. Nanti sambil adik-adik lihat, kalau adik-adik bisa buka seperti ini, nanti tinggal diingatkan, oh ternyata saya pernah loh menulis seperti ini, saya membantu orang tua. Itu sebagai peringatan untuk adik-adik, oh pernah loh saya menulis seperti ini. Demikian ya adik-adik, mohon dilakukan di rumah ya. Satu lagi adik-adik, ini adalah Sabda Bina Anak Harian. Kalau adik-adik yang belum dapat, adik-adik bisa meminta kepada orang tua untuk diminta ke para kakak bunda. Nah, kakak bunda selalu punya, jadi kalau mungkin kakak bundanya masih belum sempat untuk mengantarkan ke rumah, adik-adik bisa meminta orang tuanya untuk mengambil. Silahkan adik-adik lihat sesuai tanggal, adik-adik bisa mengisi di situ, aktivitas apapun yang ada di situ, silahkan dilakukan. Nanti kalau kita sudah beribadah, kita ketemu, kakak bunda bisa melihat, kakak bunda bisa cek apa aja yang sudah adik-adik lakukan dengan SBAH itu. Demikian adik-adik, bunda ucapkan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Anak-anak, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Nah, tugas yang diberikan oleh pelayan, kakak dan bunda, kiranya anak-anak semua dapat mengerjakan dengan baik di rumah masing-masing ya. Sekarang kita akan merespon firman Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Ceria 202 bait 1. Murid Tuhan jadilah. Tuhan jadilah saksi dalam dunia, juru selamat penebus hanya Tuhan Yesus. Anak-anak, kita akan berdoa syafaat. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapa yang ada di surga, kami bersyukur karena pada hari Minggu ini kami semua anak-anak boleh mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan anak di rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kami semua, berikan kami semua anak-anak menjadi anak-anak yang sehat, dan juga kami semua boleh belajar dari rumah dengan berhasil dengan nilai-nilai yang baik. Tuhan Yesus berkati kami semua bersama papa mama kami, kakak adik, dan seluruh keluarga kami. Tuhan Yesus jaga kami sepanjang minggu yang baru ini. Kami mau berdoa juga Tuhan, kiranya Tuhan mau memberkati pemerintah kami dari Bapak Joko Widodo sebagai presiden dan seluruh aparatnya yang ada. Tuhan berikan mereka akal budi, hikmat, dan kebijaksanaan untuk memimpin negara kami. Tuhan Yesus yang baik, berkati para dokter, para medis, dan seluruh mereka yang terlibat dalam penanggulangan penyakit virus COVID-19. Tuhan tolong supaya COVID-19 boleh segera berlalu. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati juga para pendeta kami, para majelis, semua pelayan kami, kakak dan bunda dalam pelayanan kami. Tuhan berkati juga semua kakak-kakak yang ikut terlibat di dalam ibadah ini. Tuhan juga berkati, ya semua kami hanya memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami percaya Engkau ada bersama-sama dengan kami, Engkau menjaga kami semuanya. Inilah doa dan permohonan kami yang kami naikkan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai
Anak-anak yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, saatnya kita memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kita pada Tuhan. Nah, kita mempersiapkan persembahan kita dan kita bernyanyi bersama dari Kidung Ceria 356, Kuberi Persembahan, kita nyanyikan sebanyak 2 kali. Anak-anak, persembahan yang telah anak-anak berikan, tolong berikan kepada orang tua untuk membawa ke gereja ya. Mengakhiri ibadah ini, mari anak-anak kita bernyanyi dari Kidung Ceria 370, Berbakti. Ayo kita berdiri anak-anak semuanya. Kami kan berbakti pada Ibu Pertiwi dan mengharap akan berkat Tuhan untuk tanah tercinta. Giat kerja jujur dan setia membangun negara, kan tercapai cita-citamu. Anak-anak kita berdoa untuk persembahan kita dan berkat. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk persembahan ini. Kiranya persembahan ini berguna untuk pekerjaan Tuhan di gereja kami dan dapat membantu sesama yang membutuhkan. Tuhan Yesus, kami juga mengucap syukur bahwa kami mengikuti ibadah ini dengan penuh sukacita. Kiranya berkat Tuhan senantiasa berada dalam kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan, untuk kami tetap setia kepada Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, Anak-anak, ibadah kita sudah selesai. Kita mengucapkan Immanuel. 1, 2, 3, Immanuel. Tuhan Yesus memberkati.